Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa untuk terus melaksanakan ibadah fardu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tazkirah subuh di hari Sabtu pagi ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemarin saya diminta untuk memberikan syarah atau pembahasan mengenai arba'in, hadis arba'in, hadis yang 40, dan dimulai dari hadis yang pertama. Jadi mohon maaf kalau sekiranya ada pembahasan yang mungkin dirasa kurang dan mungkin banyak dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mungkin lebih menguasai daripada orang yang menyampaikan. Kita mulai daripada hadis yang pertama dari kitab hadis arba'in. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap kita ini akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena ingin mengejar dunia atau ingin menikahi wanita yang ingin dinikahinya, maka dia berhijrah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan riwayat Muslim
itu nomor 1907. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang begitu pentingnya niat dalam sebuah pekerjaan, karena segala sesuatu itu harus didahului dengan niat, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dalam hadis ini dijelaskan contohnya adalah ketika itu masanya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi ada yang berhijrah itu karena niatnya, karena memang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yakni dia akan berhijrah karena Allah dan Ta'ala, karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ada juga yang berhijrah karena memang ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia juga mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di sini dijelaskan ada dua contoh, ada hijrah yang terpuji, kemudian ada yang hijrah yang tercela. Kemudian kita lihat ada beberapa faidah atau apa yang bisa kita ambil dari hadis Arba'in yang pertama ini. Menurut Imam Ahmad dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ahkam wal Hikam, jadi hadis ini merupakan salah satu pokok dalam agama Islam, dan bahkan hadis ini dikatakan sebagai sepertiganya Islam. Jadi hadis tentang niat ini termasuk hadis yang salah satu hadis yang pokok di dalam ajaran Islam. Kemudian faedah yang kedua, tidak mungkin suatu amalan itu ada atau suatu perbuatan itu ada kecuali itu sudah didahului dengan niat. Karena kalaupun ada amalan yang tanpa niat, seperti orang yang tertidur atau orang gila, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu amalan. Jadi ulama mengatakan seandainya Allah itu membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampuinya. Jadi suatu pekerjaan yang tidak didahului dengan niat itu tidak bisa kita katakan sebagai suatu amalan. Kemudian yang ketiga, maksud dari setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan itu, maksudnya adalah dia akan mendapatkan ganjaran atau balasan dari apa yang dia niatkan. Bisa kita lihat contoh dalam sebuah hadis dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ia kemudian ayah dan kakeknya ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana ketika itu Ma'an ini berkata bahwa ayahnya ini berniat untuk bersedekah. Kemudian uangnya itu ditaruh di sisi dekat masjid itu. Jadi ibaratnya dia wakilkan sedekahnya itu kepada pengurus atau orang yang ada di masjid. Kemudian Ma'an ini
mengambil uang yang berada di masjid itu tadi tanpa tahu bahwasanya itu adalah sedekah dari ayahnya. Kemudian dia datang menemui ayahnya. Kemudian ayahnya itu mengatakan, sedekah itu sebenarnya bukan aku tujukan untuk kamu. Terus Ma'an pun mengadukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, laka ma nawaita ma yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Jadi engkau akan mendapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang itu akan diganjar, akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan, walaupun realitanya yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita bersedekah ternyata salah sasaran, padahal kita ingin bersedekah tujuannya untuk kepada fakir miskin, ternyata yang mendapatkan bukan orang fakir miskin. Tapi tentu saja apa yang kita niatkan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan, sesuai dengan hadis tadi. Jadi tidak hanya dalam bentuk sedekah saja, bahkan dalam hal-hal yang lain juga seperti itu. Kemudian faedah yang keempat, niat itu berarti berkehendak atau bermaksud, dan letak niat itu adalah di dalam hati. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan, wan niyatu mahalluha al-qalbi bittifaqil ulama, fa in nawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'tuhu an-niyah bittifaqihim. Jadi niat itu tempatnya ada di dalam hati sesuai dengan kesepakatan ulama. Maka jika ada seseorang yang berniat di dalam hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya itu sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi siapa yang melakukan atau menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti dia sudah berniat. Misalkan saja kita datang ke masjid ini tentu berniat untuk melaksanakan sholat subuh dan mengikuti wirid subuh. Dan tidak ada orang yang datang ke masjid ini tanpa ada niat untuk melaksanakan sholat. Tidak ada orang datang ke masjid ini dengan niat yang lain-lain. Itu berarti kalau niat yang lain berarti dia akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian dalam kalimat selanjutnya ada kata hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan. Bisa maksudnya kita berpindah dari negara kafir kepada negara Islam seperti di zamannya Rasulullah itu, atau bisa juga maksud hijrah itu adalah berpindah dari melakukan kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi maksud dari hijrah itu untuk di zaman sekarang ini lebih kepada berhijrah dari kita melakukan kemaksiatan kepada melakukan ketaatan. Kemudian dalam beramal itu butuh niat yang ikhlas, karena dalam hadis ini disebutkan amalan hijrah itu dengan amalan yang ikhlas, bukan dan amalan yang hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia
Nah, inilah yang hijrah yang tercela seperti yang kita sebutkan dari awal tadi. Jadi dalam hadis ini disebutkan dua contoh bentuk hijrah. Jadi ada hijrah yang terpuji, kemudian ada hijrah yang tercela. Jadi ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya dulu di masanya Rasulullah ada orang yang ingin melamar seorang wanita. Kemudian wanita itu bernama Ummu Qais. Jadi wanita itu sebenarnya dia enggan untuk menikah dengan pria tersebut, sampai laki-laki itu dia hijrah dan akhirnya kemudian mereka menikahi Ummu Qais. Maka orang-orang menyebut pria itu dengan muhajir Ummu Qais. Jadi lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang berhijrah karena sesuatu, fahuwa lahu, maka dia akan mendapatkannya. Jadi ada yang mengatakan landasan dari hadis ini hijrah, tentang hijrah lidunya yusibuha wa imratin yankihuha ini berdasarkan dari cerita Ummu Qais. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini bukan landasan dari hadis ini. Kemudian bagaimana jika amalan kita itu atau perbuatan kita itu tercampur dengan riya? Kalau ada yang niatnya di awalnya benar, kemudian setelah itu beralih dia menjadi riya, itu tentu niatnya sudah berubah dari niat semulanya baik, kemudian tiba di tengah-tengah jalan atau di akhir berubah niatnya menjadi buruk atau ingin memamerkan atau memperlihatkan sesuatu yang baik pada dirinya misalnya. Maka ya tentu saja dia akan mendapatkan sesuai atau balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti awalnya mereka harusnya dia mendapatkan pahala yang besar, tapi karena ada riya, nah dia itu akan hilang. Ya. Jadi dalam Al-Quran pun disebutkan perumpamaan orang yang riya itu seperti sebuah batu, ya, sebuah batu yang ada pasir di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat sehingga pasir yang ada di atasnya itu menjadi hilang atau habis. Jadi umpamanya orang yang melakukan suatu perbuatan kebaikan kemudian dia riya, ibaratkan sebuah batu yang ada pasir di atasnya. Jadi pasir itu akan ibaratkan adalah sebuah kebaikan dan itu akan hilang karena adanya riya, adanya hujan yang menimpa batu tadi. Jadi kalau kita ada sedikit perasaan riya terhadap sesuatu, maka semua perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini dalam ayat dalam Al-Quran. Dan mungkin terakhir, manusia itu akan diganjar nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Jadi ada yang kita sama-sama sholat, tapi tentu ganjarannya akan berbeda. Ada yang sholatnya khusyuk, ada yang sholatnya karena niatnya pamer atau niatnya riya dan lain sebagainya, dan tentu akan dibalasi dengan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu juga dengan ada orang yang bersedekah, tentu tidak akan sama pahalanya. Orang yang bersedekah walaupun mungkin nominalnya sama, ya, nominalnya sama, tapi tentu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka niat ini adalah suatu hal yang sangat penting yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergantung apa yang kita niatkan, maka Allah akan membalasi semua perbuatan kita berdasarkan apa yang kita niatkan.
Semoga kita mendapatkan faedah dari apa yang kita bahas pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالق